Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Dini Hari. Kali ini channel Misteri Dini Hari akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Hampir Jadi Tumbal Pesugihan. Sebelum memulai ceritanya, saya mohon buat teman-teman semua, sekiranya berkenan dengan channel Misteri Dini Hari, mohon dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita mulai ke ceritanya kali ini. Perkenalkan, namaku Puji. Aku akan menceritakan sebuah kisah nyata. Aku hampir jadi tumbal pesugihan. Kejadian ini sekitar tahun 2015. Jadi, kampungku dulunya bisa dibilang kampung kurang sejahtera, karena rata-rata pemuda di kampungku adalah pengacara, atau bisa dibilang pengangguran banyak acara. Letak kampungku di salah satu wilayah Jawa Barat. Sudah 21 tahun lalu, aku lahir di kampung ini. Tahun demi tahun, kampungku kini makin sejahtera. Pemuda kampungku mulai mempunyai kegiatannya masing-masing. Hingga suatu hari, ada salah satu pembangunan rumah yang cukup megah dan elegan. Ya, seperti rumah pada umumnya, tapi cukup besar. Selang 3 bulan pembangunan rumah itu beres, dan rumah itu sudah berdiri dengan kokoh. Singkat cerita, seperti biasa, setiap malam minggu, aku selalu nongkrong di warung kopi bersama sahabatku Ruri. Aku dan Ruri saling berbincang malam itu. "Ri, gede ya rumah yang baru dibangun itu. Kayaknya juragan empang nih dia," kataku. "Iya bro, tapi ada gosip nih," sambil dia berbisik kepadaku Ruri. "Itu hasil pesugihan bro," kata Ruri. "Alah, bilang aja sirik lu," kataku. Aku tak mempercayai hal begituan. Setelah kita berbincang-bincang, tak terasa jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Rumah besar itu sudah berdiri kokoh selama 2 tahun ini. Tapi yang aneh, selama rumah itu berdiri, aku belum pernah sekalipun melihat atau bertemu penghuni rumah tersebut. Dalam hatiku, aneh, udah lama aku tinggal di kampung ini, tapi gak pernah lihat penghuni rumah besar tersebut. Apa emang jarang keluar ya? Singkat cerita, hari ke hari, bulan ke bulan kulewati. Hingga suatu hari, di kampungku ada satu masalah, yang banyaknya pencurian kendaraan roda 2, hingga membuat pengisi kampung resah akan hal ini. Dan akhirnya warga sepakat akan mengadakan ronda malam di kampungku. Sudah 1 minggu ronda malam dilakukan di kampungku. Alhamdulillah aman terkendali. Tidak ada kasus pencurian motor lagi. Suatu ketika, malam minggu pun tiba. Giliranku ronda bersama sohibku Ruri. Dan akhirnya pukul 10 malam pun tiba. Aku berangkat menuju ke pos ronda tersebut. Ternyata Ruri sudah berada di pos ronda itu. Ri, lu udah di sini aja," kataku kepada Ruri. "Iya, gue juga baru sampai nih," kata Ruri. Dan kita mengobrol sampai waktu menunjukkan jam 12 malam. Ri, ayo kita keliling." Aku mengajak Ruri keliling. "Bentarlah, sebat dulu, nanggung nih," kata Ruri. "Oh iya, boleh deh. Gue mau nanya nih, Ri.
kataku bertanya kepada Ruri. Mau nanya apa? Mama muda yang ngekos di situ, kata Ruri. Lu mah cewek mulu yang dipikirin. Itu Ri, rumah yang gede itu. Tahu gak, itu rumah udah lama kan? Tapi gue belum pernah lihat yang punya rumah, Ri, kataku kepada Ruri. Sama, gue juga belum pernah lihat. Apa jangan-jangan, kata Ruri. Apa? Pesugihan? Tahayu lu mari. Dahlah, ngapain juga dipikirin. Yuk kita keliling. Tak selang lama, pukul 1 dini hari pun kita keliling untuk mengecek situasi kampung. Yah, takutnya aja ada pencuri kan. Kita menyusuri dari gang ke gang kampungku. Pas kita ngecek ke sebuah gang menuju kosan, tiba-tiba terdengar jelas ada suara anak kecil bermain. Brengsek, suara siapa tuh? Kata Ruri. Gak tahu, Ri. Kayaknya anak kecil. Coba cari tahu, kataku. Pas kita cari tahu sumber suara itu dari mana, tiba-tiba ada 2 bocah anak kecil, kulitnya hitam, telanjang dada, melewati kami dari arah kosan. Larinya pun kencang, dan saat kita ikuti sesosok anak kecil itu pun lari tepat ke arah rumah yang besar itu, alias rumah Mr. X. Bentar, kok anak itu ngilang pas di rumah gede itu ya? Kata Ruri. Ya gak tahu. Emang dia kesana, Ri? Kataku. Iya bro, jelas banget, kata Ruri. Itu apaan sih, Ri? Apa itu tuyul ya, Ri? Kataku pada Ruri. Ya gak tahu, gue juga belum pernah lihat bentuk tuyul kayak gimana, kata Ruri. Ya udah, kita balik aja, Ri. Ngeri gua. Kita memutuskan akhirnya balik ke pos ronda lagi dengan 1000 pertanyaan, dan kita pun sepakat agar menyimpan dulu kejadian tadi. Takut kalau bikin geger seisi kampung. Tak selang lama, kita sampai di pos ronda lagi. Dikasih siapa itu nasi goreng bungkus, Mang? Ujar Ruri bertanya. Dan di situ ada beberapa yang ronda. Yang muda, yang tua, pertanyaan Ruri hanya dijawab sama Pak Herdi. Ini, Ri, dikasih Mr. X yang di rumah gede itu, jawab Pak Herdi. Tahu gak sih, Mang, selama ini saya belum pernah bertemu langsung sama penghuni rumah itu. Emang sih orangnya jarang keluar, Ri, kata Pak Herdi. Oh, pantesan, kata Ruri. Aku dan Ruri pun enggan mau cerita tentang kejadian barusan, karena takut membuat yang ngeronda jadi takut. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Yang ngeronda pun mulai berpamitan untuk pulang, hingga tersisa kami bertiga. Aku, Ruri, Pak Hardi. Lapar saya, Mang, kita makan bareng yuk lah, ajak Ruri. Aku dan Pak Herdi pun menyetujui usulan Ruri. Dan akhirnya kita telanjang itu bungkus nasi goreng. Pas kita buka, seperti nasi goreng biasa, cuma rada anyep karena udah dingin. Pas aku nyuap, kok keras? Kayak ada batunya. Lalu aku muntahin lagi. Ternyata itu pecahan beling sebesar kelingking jari manusia. Ri, bentar, Ri. Apa bro? Coba lu aduk tuh nasi. Ruri dan Pak Herdi pun kaget saat mengaduk keluar pecahan beling. Bangsat, kata gue juga apa? Ucap Ruri. Astagfirullah, ini mau main-main. Udah puang, ini udah gak bener, kata Pak Herdi.
"Emang ini apa, Pak?" ucapku. "Ini isyarat tumbal. Untung kita masih dikasih umur," ujar Pak Herdi. "Tuh kan, kata gue juga apa. Orang itu emang gak bener, bro," ucap Ruri. "Udah, yang penting kita selamat dari tumbal. Untung aja belum dimakan." Singkat cerita, azan subuh pun berkumandang. Kami bergegas ke masjid untuk menunaikan kewajiban, dan kami enggan membicarakan hal ini ke warga dulu. Takutnya membuat panik dan bikin warga takut dan ricuh berdemo massal. Tahun ke tahun, kejadian itu mulai terendus warga, yang akhirnya warga pun mulai tahu, namun tidak bisa bertindak karena tidak ada bukti yang akurat. Sampai 2018, tak sengaja aku bertemu teman lama. Ya, boleh dibilang dia anak indigo. Sebut saja namanya Akmal. Mal, kemana aja? Sekarang di mana rumah?" kataku, bertanya kepada Akmal. Ji, iya Ji, aku pesantren Ji, baru lulus nih. Sekarang aku tinggal di kampung sebelah Ji, kata Akmal. Banyak sih yang diomongin waktu itu. Sampai di akhir, aku menceritakan kejadian itu ke Akmal. "Mal, aku pernah mau dijadiin tumbal dengan media nasi goreng beling." "Lah, aku tahu kok. Nanti main ke rumah aja kalau mau detailnya." "Oh, udah tahu, Mal. Oke deh, nanti aku main ke rumah kamu, Mal. Pengen tahu sih apa yang terjadi di kampung ini, Mal." "Iya, Ji. Main ke rumah aja sambil ngopi. Kalau di sini banyak yang nguping." "Oh, iya ngerti kok. Ya udah deh. Nanti malam aku main ke rumah kamu ya, Mal." Singkat cerita, aku dan Ruri pun main ke rumah teman lama, yaitu Akmal. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Weh, ada Kang Ruri sama Puji. Sini masuk." Ya, seperti biasa, selayaknya orang bertamu, tanya-tanya kabar, ngobrol yang ringan-ringan, sampai akhirnya di satu obrolan membahas hal horor. "Mal, gimana Mal?" "Gimana apanya?" tanya Akmal. "Itu yang kemarin." Sambil menghela nafas, Akmal pun bercerita. "Jadi gini Ci, Lur, sebenarnya aku sudah mengendus bau-bau tak sedap dari 4 bulan setelah kepulanganku. Hati-hati loh, kalian kemarin hampir aja." "Hampir gimana?" jawabku. "Yaitu, kalian tuh mau dijadikan tumbal." "Tuh kan, tumbal pesugihan," ucap Ruri. "Bukan hanya pesugihan, tapi nuyul juga. Kalian pernah ketemu kan sama tuyulnya yang hitam?" Aku dan Ruri pun kaget. Kok bisa tahu? Padahal aku belum cerita. "Iya, sebenarnya aku udah mantau. Tapi alhamdulillahnya, kampung ini ada pagar gaibnya. Dari hawanya, dari Pak Kiai. Jujur aja, ini yang nyugih bukan sembarangan. Gak bisa ditaklukin begitu saja. Karena aku sendiri pun tidak bisa menembus lebih jauh tentang pesugihannya. Tapi yang jelas, pesugihan ini berasal dari pantai selatan." "Oh gitu ya," timpal Ruri. "Iya, tapi tenang aja. Asal kalian taat beribadah, rajin mengaji, insya Allah dijauhkan dari hal-hal buruk. Perbanyak sholawat, zikir, insya Allah kalian aman." Aku pun masih proses pencarian. Apa sih sebenarnya pesugihan apa sih yang dipujanya? Singkat cerita,
Obrolan itu pun berakhir. Karena sudah larut malam, kita pun pulang. Tahun demi tahun, hingga menginjak tahun 2021, kejadian itu pun mulai terlupakan. Hingga akhirnya, aku pernah sekali melihat satu sosok yang cukup seram sih menurutku. Jadi gini, setiap hari aktivitasku kerja siang, pulang jam 11 malam. Hingga sewaktu hari, malam Jumat, entah tanggalnya berapa, bulannya apa, aku juga lupa. Yang jelas tahun kemarin 2021. Pas pulang kerja kan biasanya aku duduk di teras sambil sebat rokok. Lagi enak-enaknya ngelamun, keletak lutut, ada suara tepakan kaki kuda. Logikanya rumahku itu masuk gang jauh dari jalan utama. Kok ada suara kaki kuda? Pas aku nengok ke atas, astagfirullah, ternyata ada kereta kuda yang sedang melintas di atas rumahku. Wujudnya sih gak jelas, putih kayak transparan, tapi itu berbentuk kereta kuda yang sedang berjalan. Mataku pun seperti gak mau terpejam, ingin terus melihatnya, hingga sampai di rumah besar yang diceritakan. Kereta itu pun turun dan hilang seperti asap terbawa angin.